19 kali ke Papua. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi, yang saya katakan, saya akan lanjutkan, kita harus membawa kemajuan ekonomi sosial. Salam hati-hati ya, salam buat keluarga. Melindungi rakyat Papua dari kekerasan pada separatis dan teroris dan menjamin penegakan hak asasi manusia. Terima kasih. Terima kasih. Ariska, terima kasih, tapi menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya harus masalahnya. Kenapa harus ada kata-kata buat saya itu tidak cukup Pak Prabowo? Berarti kan kayak ini. Kenapa sih selalu kayak gitu? Langsung aja opini pribadinya. Waktunya Bapak merespon nanti setelah mendengarkan jawaban. Oh, emang tanya, emang ini ya saling nyambung ya. Oh, berarti benar. Terima kasih atas pengertiannya. Mas Anies. Dengerin jawabannya Mas Anies. Enggak satu ini aja gue pengen dengerin ini. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan mempersilakan calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit. Oh, emang nanggepin jawaban ya, benar. Berarti gue yang salah. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja di lapangan, ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Oke? Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Nah, jadi caranya bagaimana? Atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara partisipatif. Terima kasih. Nah, kalau kayak gitu sih maksudnya udah pasti yang paling bagus jawabannya yang terakhir lah. Kan dia tinggal nyambungin doang, udah nangkep materi dari yang pertama, materi yang kedua, materi yang ketiga, dia tinggal ngelengkapin doang. Udah pasti bakal yang kelihatan paling bagus ya yang paling terakhir ngomong. Tapi kan di rolling. Beritanya udah rame bang, masuk di web media termasuk biasa. Kenapa? Artis wajar lah. Anies kalau ngomong kayak gini pinter banget mas. Tadi kan gue udah bilang, siapapun yang menjawab terakhir pasti jawabannya akan terlihat bagus. Bukan terlihat bagus, jawabannya pasti akan bagus. Karena apa? Dia udah nerima materi dari yang pertama. Yang pertama disautin sama yang kedua. Berarti kan dia udah nerima materi kan. Tinggal dia, wah ini yang terbaik coba. Makanya siapapun yang jadi yang terakhir jawab, pasti jawabannya bakal bagus banget. Walaupun di rolling tetap bagus mas. Oh ya? Belum nonton gue. Tapi tadi keren mas Anies, bagus. Pak Anies itu cocok di jubir, cuma kerjaannya kurang. Ya orang itu apa ya mas? Sawang sinawang lah. Ada yang bilang, ada yang suka, ada yang enggak, itu biasa. Ngasih artis bis. Lah kan lu nanya, beritanya viral lagi mas. Yang viral kan cuma artis. Kalau gue orang biasa masa iya bisa viral? Bener kan gue bilang artis. Keren loh channel ini nih. Kenapa? Pak Joseph Wenas. Apa? Keren loh. Nanti malam kita tonton bareng dah. Keren ya? Dia tuh bener-bener intelijen membahas. Gue tuh gak tertarik politik. Males gue ngebahas tentang kayak gitu-gitu tuh males banget. Gue dengernya males apalagi bahas. Gue cuma pengen denger ini aja, calon presiden kita besok ini kayak gimana sih karakternya. Itu aja. Hai dukung SBY, sila. SBY gak nyalon sembarangan. Tumben cuma 300 mas tuh kan. Tadi waktu 1600 tumben 1600. Sekarang 300 tumben 300. Emang sekarang penting mas debat. Penting nggak penting tergantung orang yang memandang sudut pandang masing-masing mas. Kalau lu tanya pendapat pribadi gue, debat penting apa enggak?
Ya penting karena tujuannya untuk mempertontonkan, oh iya, keilmuan yang mereka miliki, Mas. Nggak mungkin kan mereka mau diam-diam aja, nggak nunjukin seperti apa sih diri mereka ke hadapan orang yang kelak mungkin akan mencoblos mereka gitu. Cara pandang. Jadi debat itu buat gue penting nggak penting. Buat orang yang udah kenal atau udah punya fanatisme sama si A, si B, si C, ya buat mereka nggak penting. Tapi kalau buat orang-orang yang masih ragu mau milih siapa, gue rasa penting. Satu kubu perubahan, yang dua kubu lanjutkan. Nah, gue kadang juga setuju dengan kata-kata kayak gini. Kalau kita selalu melakukan perubahan, tiap pergantian pemerintahan berubah, mulai dari awal lagi. Tiap pergantian pemerintahan mulai dari awal lagi. Ya sampai kapanpun Indonesia nggak akan pernah mencapai titik di mana yang mereka ingin capai, Mas. Gue kadang setuju dengan perkataan kayak gitu. Kadang juga berpikir perubahan itu perlu. Kalau menurut kita hal yang berjalan saat ini itu bukan hal yang baik. Jadi tergantung orangnya aja, sesuai kebutuhan aja. Kalau suruh pilih dari Pak Prabowo, Mas, karena saya agak ragu, ya itu kan hak lah, hak kalian. Mau milih siapa itu hak kalian. Karena biar bagaimanapun juga Pak Prabowo itu ketum, jadi ya itu salah satu nilai plusnya. Bukan berarti nilai plus itu nggak punya nilai negatif. Itu salah satu nilai plusnya Pak Prabowo. Mas sudah ada yang upload klarifikasi tadi, tapi ya itu urusan dia dong berarti. Udah hampir 3 bulan ngikutin live Mas Rian, buka IG atau Mas Rian dia ada masalah sabar. Enggak, gue nggak punya masalah, Mas. Orang yang punya masalah sama gue. Apakah masalah paling besar, paling ribet selama hidup Mas Rian? Ketika Bapak marah besar sama gue di hadapan media, itu masalah terbesar dalam hidup gue, Mas. Dimarahin aja udah masalah besar, apalagi di depan publik. Wah, itu masalah besar lah. Mungkin kalau lu punya mental, kalau mental lu kayak, kalau mental gue kayak lu, mungkin kayak gimana lu? Kalian akan seperti apa ketika hal itu terjadi sama diri kalian? Itu yang paling besar sih. Selainnya nggak pernah. Awalnya tepat dengan Pak Prabowo, setelah tahu kepentingan di podcast Najwa Shihab beralih pilihan. Ya itu juga hak kamu. Hak. Milih ayo ora wayang ora sayang, Mas. Mas berarti Pak Haji tahu? Ya udah pasti tahu lah, Mas. Pak Haji itu tetap mantau gue lah, Mas. Nggak mungkin enggak. Pak Wismadang udah, alhamdulillah. Piye Marsananda. Emang masalah gimana, Mas? Nggak bahas nggak bahas. Nonton aja. Sido nyalak, emang caleg bisa dibatalin, Mas? Nggak bisa. Mas kenal Mas Jalu Gebyok Semarang, mungkin kalau ketemu orangnya tahu. Tapi kalau dibilang kenal, kayaknya nggak tahu kenal karena pernah ketemu atau gimana gitu. Atau mungkin gue lupa. Tapi kalau ketemu sama orangnya mungkin baru ingat, bisa juga. Prabowo. Tes. Pradana Aang. Mas jangan pertanyaan pribadi lah, Mas. Kenapa sih orang selalu kepo hubungan gue sama Bapak? Baik-baik aja. Ranah pribadi itu bukan ranah yang benernya layak atau pantas untuk ditanyakan sih, Mas. Ranah keluarga itu anak, istri, orang tua, adik, kakak, pribadi, isi dompet lu, isi dapur lu, itu kan bukan ranah publik gitu. Nggak datengin pengajian buat kenalin diri sebagai calon, Mas. Gua ngelakuin apa yang biasa gue lakuin aja, Mas. Mas Rian bisa masuk ke politik calon anggota dewan itu karena apa, Mas? Karena dimintain tolong sama Mas Anas buat bantuin nyari suara di Dapil 2. Terus gue nanya sama Mas Anas, ntar kalau saya jadi gimana, Mas? Saya minta di Komisi 5, saya pengen bisa berjuang buat transportasi. Terus Mas Anas bilang, nggak akan ada calon sebaik Mas Rian di Komisi 5. Begitu katanya. Wah, gue jadi pede aja.
Yang jelas intinya ya buat ikut meramaikan pesta demokrasi aja lah. Nggak ada kepentingan politik. Orang yang nyalek itu nggak semua pengen ikut terjun di politik, Mas. Nggak. Gue dari dulu kan masa bodoh sama politik. Nggak. Gue cuma pengen punya platform. Gue pengen punya platform atau wadah di mana gue bisa berjuang untuk orang banyak, atau untuk dunia transportasi yang gue cintai sejak gue kecil. Gue butuh itu buat platform aja, bukan karena alasan politik. Sedikit pun nggak ada. Tahu politik juga nggak ngerti. Pernah ditawarin PDIP, Mas? Nggak pernah. Dan gue nggak mencalonkan diri, saya dicalonkan. Dari dulu kan gue udah bilang nggak bakal main nyalonin diri jadi caleg, tapi saya dicalonkan.